Kondisi jalan seputar bandara sangat sepi. Sampai dinyatakan aman, kecuali untuk penerbangan logistik, penerbangan bantuan. Akan tetapi, cahaya bandara akan terus hidup dan semua maskapai penerbangan kembali maju. Bangkit sebagai mercusuar perekonomian. Amin. Assalamualaikum sobat. Nih, Dedi Au dari jalan-jalan dari Motovlog akan mengulas perjalanan saya menuju Tangerang dari Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Ya, melewati M1 TOD. Siapa sih Dedi Au? Ngapain di sini? Di sini pintu gudang kargo udara di mana banyak gudang Garuda, Kardik, Banten Kargo, DHL Express atau Birotika, FedEx, TNT, gudang mayat, kargo jenazah, banyak PT-PT kecil yang lain juga termasuk domestik juga ya, termasuk kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di sini markas besarnya. Oke, saya bekerja di bidang logistik di sini sebagai karyawan biasa. Ini sebagai hobi saya saja sepulang kerja. Jangan lupa safety riding first. Ya. Safety riding first, gunakan helm, jaket, sarung tangan, surat menyurat, gunakan masker. Ya. Jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa daripada kejahatan makhluknya. A'udzubika min syarri tammati min syarri ma khalaq. Dan saya sangat bersyukur sekali, bersyukur karena sampai saat ini saya masih bisa bekerja. Karena sebagian dari teman-teman saya, teman seperjuangan, tidak bisa dilanjut karena putus kontraknya. Ada juga mungkin di PT yang lain juga karena berkurangnya kuantitas jadi terjadi pengurangan. Ya, mau bagaimana lagi? Ini juga musibah nasional. Sabar, jadikan sabar dan sholat menjadi penolongmu. Oke. Jangan lupa baca doa ya. Hati-hati di jalan. Gunakan sen, kiri kanan, baca petunjuk jalan. Jika melewati parameter selatan, nun jauh sebelah kanan saya cahaya bersinar dari bandara dan sebelah kiri gelap gulita dari perkebunan, empang dan sawah. Hati-hati, banyak makhluk yang nyebrang di sini. Ya, makhluk nokturnal atau makhluk malam, termasuk ular, biawak dan saudaranya. Untung aja saya hampir 3 kali loh melindas di sana. Untung selamat. Alhamdulillah. Jika Anda pulang dari bandara atau dari gudang melewati parameter utara, Anda akan menemui terowongan yang cukup gelap dan cukup panjang. Ya, berhati-hati aja karena memang minim lampu atau kebetulan lagi mati saja lampunya di situ. Ya, jika Anda ingin ke Rawabokor atau ke Tangerang, Anda pasti melewati jalan ini jika pengguna motor. Kalau mobil jangan, bisa nyangkut nanti. Dan setelah itu Anda akan menemui jalan bypass atau jembatan dengan lampu malam yang begitu indah, seakan memberikan cahaya terang kehidupan. Welcome to Soekarno-Hatta International Airport. Oke.
baca-baca dulu ya, baca apa namanya, baca papan bor nama dan tujuan. Jangan sampai tersesat karena di malam hari kan security juga standby di posnya atau berada di posisi bagian dalamnya. Bagian luar atau sisi luar yang kita ingin bertanya nggak bisa. Daripada celingokan garang nyasar, kita googling dulu atau kita lihat dulu spanduk tujuan. Saat ini PSBB tahap 3 di mana dimulai dari tanggal 16 Mei sampai 31 April untuk menuntaskan lingkaran atau siklus dari virus corona. Semoga program pemerintah dan yang masyarakat Indonesia inginkan segera terkabul. Corona sirna dari Nusantara, amin. Juga dari belahan dunia lain. Yang penting kita tetap jaga SOP dalam bekerja, juga SOP dalam disiplin pribadi untuk menjaga kesehatan. Jaga kesehatan ada yang dari luar dan dari dalam. Take care your health from the inside and from the outside. Kalau untuk from the inside, dari dalam, ya itu tadi, makanan yang cukup dan vitamin, istirahat yang cukup, dan berdoa untuk diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin dalam menghadapi virus corona ini. Untuk outside, ya itu tadi SOP dalam bekerja juga. Misalnya selalu rajin cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer selama 20 detik, menggunakan masker, terus jaga jarak atau social distancing. Saat ini adalah saat bisa dibilang duka ya, karena pesawat komersil berhenti untuk sementara, juga kereta api berhenti sementara sampai dinyatakan aman, kecuali untuk penerbangan logistik, penerbangan bantuan, penerbangan pejabat negara, penerbangan dengan izin pemerintah, termasuk kedutaan, juga dari tugas negara seperti ABRI atau kepolisian, tetap bisa terbang. Hanya kereta api bandara yang berhenti juga untuk sementara operasinya. Untuk kereta di luar bandara masih tetap beroperasi dengan sistem social distancing tadi, yaitu nggak boleh lebih dari 50% dan berjarak, atau kalau kita bilang selang-seling atau dibikin jarak agar tidak terlalu rapat, karena untuk mengurangi resiko penularan. Kita tidak mengetahui siapa yang membawa virus itu atau siapa yang akan ditulari oleh virus itu, karena kekebalan seseorang itu berbeda-beda. Seandainya kita kuat sebagai anak muda dan kita berdekatan dengan orang tua, usia lanjut,
ada riwayat stroke, ada riwayat diabetes, ada riwayat liver, ada riwayat lambung akut, ada riwayat infeksi, atau riwayat, terutama riwayat paru-paru, penyakit paru-paru atau TBC. Itu sangat berbahaya sekali. Makin kuat, makin mudah mereka nyusup ke anggota badan, melemahkan dan mengambil alih paru-paru sebagai koloninya. Oh iya, ini adalah terowongan di mana penuh dengan memori. Ketika berteduh dari hujan, ketika melihat pesawat menyeberang selama bertahun-tahun sebelum dibukanya kembali. Ini sudah terhitung hampir 6 tahun dibuka, karena diberhentikan karena dari pemerintah menutup akses M1 ini, TOD M1, karena ada pembangunan kereta api dan fasilitas lainnya termasuk Skytrain. Sungguh banyak memori di sini. Memori banyak sekali karena hampir 10 tahun ya saya. 9 tahun lah. 6 tahun ditambah saya bekerja di daerah Halim, jadi saya otomatis tidak lewat sini karena domisili saya di Tangerang. Jadi dari Tangerang saya menuju ke Ciledug, Cipondok, Kebayoran, langsung ke Halim. Jadi sangat kangen. Lucu ya, benda mati tapi bikin kangen, napak tilas. Ayo siapa yang kangen? Inilah Bandara Soekarno-Hatta M1 TOD. Benda mati bikin kangen ya. Apalagi benda hidup. Coba bayangkan. Yang hidup-hidup, yang manis-manis, yang baik-baik, wah, so pasti akan dikenang, akan teringat. Kalau manusia ingat kebaikannya. Kalau gajah mati meninggal gading. Kalau manusia mati meninggalkan nama baik. Karena setiap makhluk Tuhan itu ada caranya sendiri-sendiri memuji kebesaran ilahi. Burung dengan kepakan sayapnya, tawon juga dengan kepakan sayapnya, manusia dengan lisannya, dengan ibadah wajibnya, dan lain-lain. Masing-masing luar biasa ya. Batu, debu juga pasti, apalagi rumput bergoyang, pastilah dia berzikir atau bertasbih kepada ilahi. Inovasi tiada henti untuk penyempurnaan jalan, karena ini hanya untuk sementara dibuka, karena parkir M1 TOD ditutup parkirnya aja, tapi akses masuk dibuka, sehingga parkir menuju ke Terminal 1, Terminal 3 ya, penuh. Oh iya, untuk yang terjadi pemutusan hubungan kerja atau tidak lulus atau pengurangan, saya pribadi sangat prihatin sekali. Saya cuma bisa berdoa. Jika kita dalam satu agama, pasti masuk dalam doa saya. Sabar, jadikan sabar dan sholat menjadi penolongmu. Semoga ada jalan, karena setelah ada cobaan, ada musibah, pasti ada kebaikan, pasti ada hikmahnya. Saya yakin, kata Bu Guru, kata Pak Ustadz, kata orang tua, seperti itu. Bersabar dan tetap berusaha atau bergerak, berusaha mencari apa saja
Siapa tahu, kita nggak tahu ya rezeki kita di bidang apa. Dicoba dan dicoba. Jangan melihat nilai, jangan melihat materinya, tapi kegiatannya, tapi kontinuitasnya, tapi tidak nganggur. Jadi beraktivitaslah apa aja. Kalau Anda sebagai suami atau sebagai ibu rumah tangga, jika memang untuk memperbaiki, mempertahankan dan memberikan jalan terbaik untuk amanah, pasti kita berusaha demi anak-anak, demi anak istri, istilah. Jadi ngelantur ya, maaf ya. Di seberang jalan sana sudah jalan Surya Dharma Ali, ya. Saat ini kondisi jalan sepi sekali. Berhati-hati dalam situasi ini. Kita hanya bisa mengadu dan curhat kepada Ilahi kembali lagi. Maaf ini karena malam hari kali ya, jadi nuansanya agamis, suasananya lebih ke spiritual. Jadi mau nggak mau pendekatan spiritual kita ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada sesembahan kita. Berdoa sebelum berangkat dan bersyukur ketika sampai. Di area Surya Dharma Ali ini banyak sekali perkantoran, kos-kosan, juga pergudangan. Ingat, safety first, gunakan helm, jaket, sepatu, sarung tangan, dan masker. Tidak lupa membawa SIM dan STNK. Untuk masa corona ini, penambahan kewajiban untuk pengendara yaitu dengan menggunakan masker dan sarung tangan. Wajib. Begitu pula dengan pembonceng. Kalau bisa pembonceng adalah keluarga, anggota keluarga atau tempat tinggal, minimal tempat tinggal yang sama atau tujuan yang sama, misalnya satu komplek gitu, atau tetangga komplek. Oke sobat, subscribe dan komen Anda bagaikan vitamin dan kalsium untuk saya. Karena apa? Karena channel saya bagaikan bayi yang baru belajar berjalan. Saya butuh banget supportnya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya sobat ya. See you again.